Perkenalkan, nama saya Dipa Septio Santra dengan nomor NPM 2050264, Prodi Ekonomi Akuntansi kelas B. Perkenalkan, nama saya Eka Agustina Arianti, NPM 205020053, Program Studi Pendidikan Ekonomi kelas B. Perkenalkan, nama saya Hasbi Maulana dengan nomor NPM 205020059, Program Studi Pendidikan Ekonomi kelas B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Harbia Azhara, nomor pokok mahasiswa 2050244, kelas B, dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Pasundan. Perkenalkan, nama saya Nur Silviani dengan NPM 2050247 dari Program Studi Pendidikan Ekonomi kelas B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Marcella, NPM 205020049 dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Pasundan, Bandung. Di sini saya akan menjelaskan tentang ketenaga kerjaan, yang dimana pengertian dari tenaga kerja yaitu tenaga kerja adalah penduduk yang berada dalam usia kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Yang disebut tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Yang kedua, ada struktur ketenagakerjaan, di mana angkatan kerja adalah penduduk usia kerja atau berusia 15 tahun dan lebih, yang bekerja atau mempunyai pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Jumlah angkatan kerja menggambarkan ketersediaan pasokan bagi pasar tenaga kerja dan berpotensi untuk memproduksi barang dan jasa. Pertama, bekerja. Yang kedua, contohnya setengah menganggur. Yang ketiga, pengangguran. Bukan angkatan kerja. Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja 15 tahun dan lebih, yang masih mengurus rumah tangga, sekolah, atau melaksanakan kegiatan lainnya yang bersifat pribadi. Di mana pula bekerja. Jumlah penduduk yang bekerja di Indonesia selama tahun 2017 sampai 2019 mengalami peningkatan dari 121,02 juta orang pada Agustus 2017, serta pada Agustus 2019 naik menjadi 128,75 juta orang. Pada tanggal 2020, jumlah penduduk yang bekerja menurun sebesar 0,23%, sehingga jumlahnya menjadi 128,45 juta orang. Menurun ini merupakan salah satu dampak adanya pandemi COVID-19. Pada Februari 2021, jumlah penduduk yang bekerja mengalami peningkatan menjadi 131,6 juta orang. Pengangguran. Peningkatan angkatan kerja perlu diimbangi dengan meningkatkan permintaan tenaga kerja, yang dimana jika mengalami ketidakseimbangan berdampak pada meningkatkan angka pengangguran. Laju pertumbuhan pengangguran di Indonesia selama periode 2017 sampai 2020 secara rata-rata sebesar 11,53% setiap tahunnya. Namun, pada Februari 2021, jumlah pengangguran dapat ditekan menjadi 8,77 juta orang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai indikator ketenagakerjaan. Indikator ketenagakerjaan dibagi menjadi 3, yaitu TPAK, TKK, dan TPT. Di sini saya akan menjelaskan mengenai TPAK.
TPAK merupakan singkatan dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja. TPAK didefinisikan sebagai ukuran yang menggambarkan jumlah angkatan kerja untuk setiap 100 penduduk usia kerja. TPAK juga dapat dinyatakan untuk seluruh tenaga kerja yang ada atau jumlah tenaga kerja menurut kelompok umur tertentu, jenis kelamin, tingkat pendidikan maupun desa atau kota. TPAK berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat dari grafik berikut bahwasanya TPAK laki-laki dan perempuan jauh berbeda. Tahun 2017, 2018, sampai 2019, TPAK laki-laki mengalami peningkatan. Namun, pada tahun 2020 hingga Februari 2021, TPAK laki-laki mengalami penurunan. Berbeda dengan TPAK perempuan, dari tahun 2017 sampai Februari 2021, TPAK perempuan mengalami kenaikan, di mana bahwa tingkat partisipasi perempuan di Indonesia untuk bekerja terus meningkat. Selain berdasarkan jenis kelamin, TPAK juga dapat dilihat berdasarkan tempat tinggal penduduk. Dilihat dari perkotaan dan pedesaan, yaitu pada tahun 2017 sampai 2019, TPAK perkotaan mengalami peningkatan. Namun, pada tahun 2020 hingga Februari 2021, TPAK perkotaan mengalami penurunan, sehubung dengan adanya pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia. Di pedesaan pun sama, mengalami naik turun dari tahun ke tahun. Mulai dari tahun 2017 hingga 2018, TPAK pedesaan mengalami kenaikan. Turun pada tahun 2019. Naik lagi pada tahun 2020 hingga Februari 2021, yaitu sebesar 71,29%. Selain perkotaan dan pedesaan, ada wilayah provinsi. Tertinggi tahun 2020 yaitu Bali sebesar 74,32%. Lalu terendah pada tahun 2020 yaitu Sulawesi Selatan 63,40%. Tertinggi pada bulan Februari 2021 masih Bali sebesar 73,71% dan terendah Februari 2021 yaitu Sulawesi Utara sebesar 63,28%. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai ketenaga kerjaan TKK atau tingkat kesempatan kerja. TKK merupakan peluang penduduk yang termasuk angkatan kerja untuk mendapat pekerjaan. Di tahun 2020, nilai TKK di Indonesia adalah 92,93%, yang berarti bahwa 100 penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja, 92 atau 93 orang memiliki pekerjaan. Kesempatan kerja tersebut lebih rendah dibandingkan pada tahun sebelumnya, yaitu tahun 2019 itu sebesar 94,77%. Penurunan pada tahun 2020 ini diakibatkan karena adanya pandemi COVID-19 yang melanda di Indonesia sehingga tingkat kesempatan kerja pada tahun tersebut menurun. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tingkat kesempatan kerja atau TKK. Yang pertama ada berdasarkan jenis kelamin. Bisa dilihat dalam selindiannya TKK menurut jenis kelamin. TKK di Indonesia dapat juga dilihat dari jenis kelamin penduduk yang memiliki peluang mendapat pekerjaan dari tahun ke tahun tergambar pada grafik tersebut. Bisa dilihat sebagai contohnya pada tahun 2017 tingkat TKK itu laki-laki ada 94,47%, lalu perempuan ada 94,56%. Lalu pada tahun 2018 laki-laki sebesar 94,66%, lalu perempuan ada 94,75%. Lalu selanjutnya pada tahun 2019 laki-laki itu sebesar 94,76%, lalu perempuan 94,78%. Lalu pada tahun 2020 itu laki-laki sebesar 92,54%, lalu perempuan ada 93,54%. Lalu pada bulan Februari tahun 2021 laki-laki itu sebesar 93,19%, lalu perempuan ada 94,59%. Penurunan pada tahun 2020 ini diakibatkan adanya pandemi
COVID-19. Lalu yang kedua ada tingkat kesempatan kerja berdasarkan tempat tinggal penduduk. Yang pertama ada menurut daerah perkotaan dan pedesaan. Bisa kita lihat dalam salindiannya, pada tahun 2017 di perkotaan itu tingkat kesempatan kerjanya itu 93,21%. Lalu di pedesaan itu sebesar 95,99%. Lalu pada tahun 2018 tingkat kesempatan kerja atau TKK pada perkotaan itu sebesar 93,56%. Lalu di pedesaan itu sebesar 96,03%. Lalu selanjutnya pada tahun 2019 TKK pada perkotaan itu sebesar 93,71% dan di pedesaan itu sebesar 96,08%. Lalu pada tahun 2020 TKK di perkotaan itu sebesar 91,02%, lalu di pedesaan itu sebesar 95,29%. Lalu pada bulan Februari 2021 TKK di perkotaan itu sebesar 92% dan di pedesaan itu sebesar 95,89%. Lalu ada TKK dengan provinsi tertinggi dan terendah Februari 2020. TKK dengan provinsi tertinggi itu Sulawesi Barat. Yang pertama ada Sulawesi Barat sebesar 96,72%. Lalu yang kedua ada Nusa Tenggara Timur sebesar 96,62%. Lalu yang ketiga ada Gorontalo sebesar 96,59%. Lalu ada TKK dengan provinsi terendah. Yang pertama ada Kepulauan Riau itu sebesar 89,88%. Lalu yang kedua ada Banten itu sebesar 90,99%. Lalu yang ketiga ada Jawa Barat itu sebesar 91,08%. Ada tingkat pengangguran terbuka atau TPT. Tingkat pengangguran terbuka atau TPT atau biasa disebut tingkat pengangguran menggambarkan proporsi angkatan kerja yang sudah tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif mencari dan bersedia untuk bekerja. Dan sebuah gambar tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2021. TPT juga dapat dilihat dari daerah tempat tinggal penduduk seperti berikut. Di perkotaan ada 98% pengangguran dan di perdesaan ada 4,79% pengangguran. TPT juga dapat dilihat dari jenis kelamin penduduk seperti berikut. Laki-laki 7,46% pengangguran, perempuan 6,46% pengangguran. Dan ada juga tiga provinsi TPT tertinggi, yaitu ada DKI Jakarta 10,95%, Banten 10,64%, Jawa Barat 10,46%. Dan ada juga tiga provinsi TPT terendah, yaitu ada Sulawesi Barat 3,32%, Sulawesi Tengah 3,77%, Bengkulu 4,7%. Selanjutnya yaitu ada gambar tingkat pengangguran terbuka pada bulan Februari tahun 2021. TPT juga dapat dilihat dari daerah tempat tinggal penduduk seperti berikut. Di perkotaan ada 8% pengangguran terbuka dan di perdesaan ada 4,11% pengangguran terbuka. TPT juga dapat dilihat dari jenis kelamin penduduk seperti berikut. Ada laki-laki 6,81% pengangguran terbuka dan perempuan 5,41% pengangguran terbuka. Ada juga tiga provinsi TPT tertinggi. Kepulauan Riau 10,12%, Banten 9,1%, Jawa Barat 8,92%. Ada juga tiga provinsi TPT terendah. Sulawesi Barat 3,28%, NTT 3,38%, dan Gorontalo 3,48%. Selanjutnya ada indikator ketenaga kerjaan tingkat pendidikan tenaga kerja.
Kualitas tenaga kerja adalah modal penting dalam membangun sumber daya manusia atau SDM yang kompetitif. Sebagai pemeran utama dalam pembangunan negara, SDM harus mampu berdaya saing dengan negara lainnya. Pembangunan negara dapat terrealisasi dengan adanya dukungan kualitas SDM yang baik dan andal. Pemerintah terus berupaya dalam meningkatkan kompetensi tenaga kerja di Indonesia. Pemerintah telah melakukan program peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan vokasi, pemagangan, pelatihan, produktivitas, dan sertifikasi kompetensi. Kualitas tenaga kerja di Indonesia cenderung semakin membaik yang ditunjukkan dengan meningkatnya distribusi tenaga kerja yang berpendidikan tinggi. Tahun 2019 sampai 2020, distribusi tenaga kerja dengan pendidikan SMA memiliki peningkatan sebesar 0,56%. Sedangkan distribusi terendah terdapat pada tenaga kerja dengan lulusan diploma 1 atau 2 atau 3, yaitu sebesar 2,70% pada tahun 2020. I lose everything I have found. Heartstrings, violence, that's what I hear when you're by my side. But when you're gone, the music goes. I lose my rhythm, lose my soul. So hear me out before you see the night is over. I want you to know that we gotta carry on. So don't let this be our final song. Don't let this be our final song. Melodies on repeat, that's what I hear.
Hubungan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Kita lihat di sini ada tabel ya berupa lapangan usaha dan rata-rata laju elastisitas. Nah, yang pertama ada pertanian, kehutanan dan perikanan, yaitu 2,23% kerjanya, dan di PDB-nya ada 2,68% dan kerjanya ada 0,83. Yang kedua ada pertambangan dan penggalian, yaitu minus 3,97%, di PDB-nya ada 0,38% dan kerjanya 10,46. Di C ada industri pengolahan, itu di kerja ada minus 2,88%, di PDB-nya 0,38%, sedangkan di kerjanya minus 7,65. Yang D ada pengadaan listrik dan gas. Di kerja ada minus 6,08%, di PDB-nya ada 0,80%, dan di kerjanya ada minus 7,61. Yang E ada pengadaan air.
pengelolaan sampah dan limbah dan daur ulang. Di kerja ada 1,20%, di PDB-nya 5,88%, sedangkan di kerjanya ada 0,20%. Sedangkan di konstruksi itu kerjanya ada minus 2,34%, di PDB-nya 1,15%, sedangkan di kerjanya minus 2,03%. Lanjut ke perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Itu di kerja ada 2,61%, sedangkan di PDB ada 0,36%, sedangkan di kerja ada 7,34%. Sedangkan lanjut transportasi dan pergudangan ada 0,91%, sedangkan di PDB-nya minus 4,93%, dan di kerjanya ada minus 0,18%. Terus lanjut penyediaan akomodasi dan makan minum. Di kerjanya ada 4,89%, sedangkan di PDB-nya ada minus 2,54%, dengan di kerjanya ada minus 1,92%. Informasi dan komunikasi, di kerjanya ada 1,58%, di PDB-nya ada 10,10%, di kerjanya ada 0,16%. Jasa keuangan dan asuransi, di kerjanya lumayan tinggi, itu di minus 7,48%, PDB-nya 4,92%, sedangkan di kerjanya minus 1,52%. Terus di real estate itu minus 0,01%, sedangkan di PDB-nya 4,03%, sehingga di kerjanya ada 0,00. Untuk MN jasa perusahaan, itu di kerjanya lumayan tinggi, ada 3,27%, di PDB-nya 2,10%, sedangkan di kerjanya 1,55%. Selanjutnya ada administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib. Itu di kerjanya ada minus 2,08%, di PDB-nya ada 2,29%, sedangkan di kerjanya minus 0,91%. Lanjut jasa pendidikan, itu di kerjanya ada minus 1,14%, terus di PDB-nya 4,45%, terus kerja minus 0,62%. Terus jasa kesehatan dan kegiatan sosial itu ada di kerjanya 3,29%, lanjut ada di PDB-nya ada 10,14%, lanjut di kerja 0,32%. Lanjut ke jasa lainnya, itu di kerja sebanyak ada 2,62%, lanjut ke 2,98%, lanjut ke kerjanya ada 0,88%. Dari jumlah keseluruhan itu ada kerjanya 0,88%, lanjut ke PDB-nya ada 1,41%, dan untuk kerjanya ada 0,61%. Produktivitas tenaga kerja di Indonesia. Produktivitas dan daya saing tenaga kerja merupakan salah satu prioritas dalam pembangunan. Produktivitas sangat erat kaitannya dengan konsep ekonomis, juga menjadi ukuran suatu usaha untuk menghasilkan barang atau jasa. Faktor penting dalam mengukur produktivitas adalah tenaga kerja yang merupakan input dalam proses produksi. Ya, kita lihat di sini ada tabel ya, itu ada nama-nama provinsi Indonesia dan juga ada mungkin produktivitas dari tahun 2019 hingga 2020. Kita lihat di sini ada beberapa provinsi yang tertinggi dan terendah. Mungkin yang tertinggi ada DKI Jakarta, itu dengan jumlah 580,42 di tahun 2019, terus di tahun 2020 itu meningkat menjadi 595,03. Lanjut ke provinsi kedua, ada Kalimantan Timur, itu dengan angka 385,10 di tahun 2019, sedangkan di tahun 2020 itu menurun jadi 358,77. Lanjut ke Kalimantan Utara, itu ada di tahun 2019
sebesar 301,65, sedangkan di tahun 2020 menjadi 304,27. Lanjut ke Provinsi Maluku, itu di tahun 2019 sebesar 60,87, sedangkan di tahun 2020 ada 59,64. Lanjut ke Provinsi Nusa Tenggara Barat, NTB, itu di tahun 2019 sebesar 52,50, sedangkan di tahun 2020 itu ada 51,83. Lanjut ke provinsi terakhir, itu ada Nusa Tenggara Timur. Di tahun 2019 itu sebesar 40,81, sedangkan di 2020 ada 39,07. Mungkin selama tahun 2019 menuju ke tahun 2020, hampir seluruh provinsi di Indonesia mengalami penurunan produktivitas tenaga kerja. Oke, lanjut ya. Mungkin di sini ada dua tabel. Yang pertama ada lapangan usaha dan peningkatannya, dan lapangan usaha serta penurunnya. Nah, untuk tabel pertama yaitu lapangan usaha, yaitu ada jasa keuangan dan asuransi, itu peningkatannya pada tahun 2019 sebesar 378,21, naik menjadi 446,79 juta per tenaga kerja pada tahun 2020. Lanjut ke pengadaan listrik dan gas, itu mengalami kenaikan sebesar 16,32% dari tahun 2019 hingga 2020. Lanjut ke real estate, itu selama 2018 hingga 2020 itu selalu mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,73% setiap tahunnya. Kita lanjut ke tabel berikutnya, yaitu penurunan. Itu di lapangan usaha ada transportasi dan pergudangan. Pada tahun 2019 sebesar 155,85 turun menjadi 123,34 juta per tenaga kerja pada tahun 2020, mengalami penurunan sebesar 20,86%. Yang kedua ada penyediaan akomodasi dan makan minum. Penurunannya mengalami penurunan produktivitas tenaga kerja sebesar 10,25%. Dominasi pekerja informal di pasar tenaga kerja. Pekerja sektor informal merupakan status pekerjaan utama seseorang yang mencakup berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap, berusaha dibantu buruh tetap, buruh atau karyawan, pekerja bebas di pertanian, pekerja bebas di non pertanian, dan pekerja keluarga atau tidak dibayar. Mungkin di sini ada tabel ya untuk jenis kelamin formal dan informal pada tahun 2020 dari bulan Agustus. Mungkin ini laki-lakinya itu sebesar 33.206.5082 di formal, sedangkan di informalnya ada 44.548.444 di informal. Untuk di perempuannya itu ada 17.565.267 di formal, sedangkan di informal ada 33.133.891. Untuk di tahun 2021 itu di bulan Februari itu laki-lakinya ada 34.342.465, sedangkan di informalnya ada 44.223.705. Untuk perempuan di formalnya ada 18.575.440, sedangkan di informalnya ada 33.922.695. Mungkin di selama periode 2019-2020 persentase kenaikan pekerja informal antara laki-laki dan perempuan cenderung lebih banyak perempuan. Hal tersebut menunjukkan lebih besarnya kecenderungan perempuan untuk terjun ke sektor informal.